melihat kanan dan kiri kalian terlebih dahulu. Siapa yang nggak masuk? Kayak Balik. apa balik? Kita doakan semoga saja dia mendapatkan Hidayah. Oke, anak-anak, kita lanjut pelajaran. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta tolong salah satu anak untuk memimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa? Mungkin kita bisa berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Ya, terima kasih kalau kita bisa diberi tepuk. Nah, jadi hari ini kita akan belajar. Mungkin bisa dibaca. Oh, pada hari ini kita akan belajar sistem perencanaan manusia. Nah, untuk tujuan pembelajaran di sini, Bapak berharap bahwa anak-anak biarkan dapat mengetahui tentang sistem pencernaan manusia, kemudian urutan fungsi daripada atau sistem pencernaan manusia. Nah, seperti di sini ada mulut, rongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga harus melalui pengamatan gambar tadi. Kemudian Bapak juga berharap siswa juga dapat membedakan mekanisme pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi yang terjadi dalam tubuh manusia. Nah, yang tahu nggak gambar apa? Sembelih. Bola. Mungkin kita bisa ngasih plus buat Bapak. Oke, anak-anak di sini udah pasti sering ya yang sakit perut. Ya, apalagi setelah makan. Oh ya, sebelumnya Bapak mau tanya, tadi pagi sudah sarapan atau belum? Ya, alhamdulillah. Tadi siang sudah sarapan juga? Ya. Jangan makan aja, nanti kan jadi yang ada di depan ini adalah orang yang mungkin sedang sakit perut. Jadi perutnya itu sakit, ya. Jadi sistem pencernaan manusia itu adalah sekumpulan jaringan organ yang berfungsi untuk mencerna serta mengolah makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bagi tubuh kita sendiri. Nah, sistem pencernaan ini berupa saluran yang memanjang dari atas hingga ke bawah. Nah, itu dimulai dari mulut hingga nanti menjadi sisa-sisa kotoran yang keluar melalui angin. Nah, untuk organ penyusun sistem pencernaan manusia itu ada banyak ya. Yang pertama, ketika kita makan makanan itu masuk dari mana? Dari mulut. Nah, kemudian makanan itu dikunyah di mulut dan setelah itu melewati kerongkongan. Nah, dari kerongkongan nanti akan berhenti di lambung, kemudian dicerna, kemudian usus halus, usus besar, sperm dan tangan. Nah, setiap organ pencernaan manusia tersebut memiliki fungsinya masing-masing untuk mengolah dan mencerna makanan sebagai nutrisi bagi tubuh kita sendiri. Nah, ini gambar apa anak? Nah, di mulut ini kan gambar ada gigi. Nah, gigi ini sebagai apa ya? Menghancurkan makanan, untuk mengunyah dan menghaluskan makanan. Dan lidah ini sebagai perasa. Nah, jadi anak, mulut ini adalah bagian awal atau bisa dibilang pintu untuk masuknya makanan ke dalam tubuh kita. Nah, yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar lebih mudah dicerna setelah organ-organ setelah mulut. Nah, ini kan gambar mulut nih. Kira-kira ada yang tahu nggak ini apa yang sudah betul sekali ya. Jadi itu adalah kerongkongan. Nah, kerongkongan ini ibarat seperti jembatan antara mulut menuju tamu. Nah, tanpa kerongkongan
makanan itu tidak akan sampai ke lambung untuk dicerna. Nah, jadi teman-teman itu adalah urutan anatomi sistem pencernaan manusia setelah mulut. Jadi teman-teman itu saluran yang terdiri dari otot untuk menciptakan gerakan peristaltik agar mampu membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju ke lambung. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah saluran ini itu terdapat otot ya anak. Jadi di dalam mungkin bisa nih kalian kayak kalau sesuatu itu adalah dorongan dari otot yang menciptakan gerakan peristaltik. Nah, tanpa itu makanan itu tidak akan menuju ke lambung. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Lambung. Nah, lambung ini itu adalah sistem pencernaan manusia yang berbentuk huruf J. J. Nah, dan terletak di perut bagian kiri atas, jadi di sini. Nah, di dalam tubuh kita ini. Fungsi lambung sendiri dalam sistem pencernaan manusia adalah untuk mengolah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan berbentuk setengah padat atau disebut ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Nah, usus ada dua, ada usus Nah, yang pertama adalah usus halus. Usus halus ini adalah saluran pencernaan yang bertugas menyerap berbagai macam nutrisi dari makanan seperti karbohidrat, lemak, protein, kemudian vitamin serta mineral. Saluran ini memiliki panjang hingga 7 meter. Nah, tapi hebatnya itu Tuhan bisa menciptakan usus itu secara ringkas di dalam tubuh kita, meskipun panjangnya sepanjang 7 meter. Nah, dan terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau bisa disebut duodenum, kemudian ada usus kosong, jejunum, serta usus penghirapan atau disebut mungil. Nah, kemudian ada usus besar. Sedangkan usus besar itu adalah saluran yang memiliki panjang 1,5 meter dan terdiri dari 3 bagian juga yang disebut septum, kemudian kolon dan juga rektum. Nah, organ pencernaan manusia ini bekerja dengan menyerap vitamin, air serta elektrolit dari sisa makanan sebelum membentuk feses atau sisa-sisa makanan. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Nah, kira seperti kamu, tapi ini benar. Jadi ini adalah rektum dan anus. Nah, rektum dan anus itu ada di bawah. Jadi setelah ini kan mulut, kerongkongan, lambung, usus. Nah, rektum dan anus itu ada di sini. Di sini. Jadi rektum dan anus ini adalah sistem pencernaan terakhir yang disebut rektum dan anus. Nah, rektum itu merupakan bagian dari usus besar. Nah, seperti yang disebutkan tadi di usus besar, bahwa ini menyambung dari usus besar yang berfungsi menyimpan feses sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, feses sendiri itu adalah sisa-sisa makanan yang sudah diproses oleh sistem pencernaan kita. Nah, kalau udah penuh otot-otot ini di sekitar rektum akan berkontraksi untuk mengeluarkan feses melalui anus. Karena itu mengapa kita biasanya sakit perut dan akhirnya BAB. Oke, waktunya ice breaking. Kita nyanyi bersama-sama dan Bapak minta tolong semua untuk berdiri. Ya Oke, langsung saja.
kelompok 3. Karena bisa diisi ya. Kelompoknya ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelasnya adalah kelas 5. Halo. Aku diam. Oke, anak-anak, waktunya sudah selesai dan saatnya mempresentasikan. Oke, anak-anak, bisa disimak. Oke, jadi KPD pertama disuruh mencocokkan pencernaan segala namanya tidak terdengar. Yang pertama ada mulut, terus kerongkongan, terus lambung, usus besar, usus halus, terakhir anus. Nah, apa yang kalian dapat dari pelajaran hari ini? Kita belajar tentang sistem pencernaan manusia itu ada apa aja dari pinter. Ya mungkin sekian mata pelajaran pada hari ini. Nanti Bapak bisa akhiri. Bapak untuk salah satu anak memimpin doa kembali. Iya. Ada yang memimpin doa? Kita. Ya, kita berdoa bersama-sama. Baik, teman-teman, pulang, mari kita berdoa untuk agama dan budaya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa kita. Baik, terima kasih Mas Bintang. Mungkin bisa dikasih tepuk tangannya. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti mata pelajaran pada hari ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan kata maupun kesalahan dari materi yang Bapak berikan. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.